kurang Kak, masih kurang 3 menit. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Kita akan memulai ibadah pagi kita yang kedua. Pada jam ini marilah kita siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian ikhlas tak kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan dalam hati naikkan pujian. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, agung namanya, pujian ikhlas tak kalah, musik dan tarian, selalu di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari terkasih, tema minggu kita di bulan keluarga ini adalah keluarga yang mewariskan iman. Sepanjang bulan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema-tema keluarga. Nah, kami mengharapkan bahwa setiap kita bisa selalu setia beribadah supaya kita mendapatkan kekuatan baru,
sebuah pencerahan yang baru dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan nats penuntun untuk kita yang akan diambil dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itulah nats penuntun bagi kita. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Pengorbananmu Sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan
masuk dalam pengakuan dosa, saya akan memberikan waktu untuk kita secara pribadi untuk datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Dan kita memohon belas kasihan Allah untuk mengampuni kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Kami berdosa terhadap sesama kami. Bahkan kami juga mendustai hati kami sendiri. Ampuni kami Bapa di dalam segala kesalahan kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ubahkan kami dan ingatkan kami untuk selalu bertumbuh, berubah, dan berbuah dalam anugerah yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kasihani kami Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyi, menyambut kita akan menyanyi dengan pujian Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi
nanti kita nyanyikan bagian refrennya, kita betul-betul meresapi bahwa kasih setia Tuhan yang memberikan pengampunan dan penebusan bagi kita sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar. sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita akan membaca secara bertanggapan. Bacaan kita dari Yosua 24 ayat 19 sampai 24. Yosua 24 ayat 19 sampai 24. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan membacakan ayat yang genap. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu." Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berangkatlah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Demikian pembacaan responsoria kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji Mahoni. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu pengantar firman, "Bukti Kebesaran-Mu." Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat saya undang untuk berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami pada hari ini. Sekarang waktu bagi kami untuk membaca firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus menuntun kami mengerti kebenaran-Mu. Mampukan kami menjadi murid yang baik, yang siap menerima pengajaran dari Tuhan. Dan Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka Alkitab dari 2 Timotius pasal pertama ayat ke-5. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Paulus berkata demikian kepada anak rohaninya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas.
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagian kedua dari kitab yang sama, pasal ketiga, mulai ayat 14 hingga 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Berikan senyum yang manis buat kawan-kawan kita. Sapalah kawan-kawan kita, say hello. Walaupun giginya tidak kelihatan. Minggu ini saya melepaskan masker saya saudara, karena situasi sudah sangat kondusif, kita syukuri ya. Walaupun tetap ada pengaman sini. Jadi saudara lihat saya ini seperti pelayan restoran bukan? Ini adalah bulan keluarga. Bulan Oktober, saya harap semua orang di antara kita bisa mengikuti program selama Oktober ini dengan baik. Ada berbagai hal yang akan kita sajikan di dalam bulan Oktober ini. Saudara, dan tema kita pada hari ini adalah keluarga yang mewariskan iman. Siapa di antara kita ketika orang tua kita pergi meninggalkan warisan? Yang dapat warisan siapa saja? Nggak mau ngaku nih ya. Pak Simar Mata dapat warisan waktu itu? Dapat ya. Bagi-bagi dong Pak. Sama-sama keluarga gitu. Oh gitu ya. Saya rasa sebagian besar sudah menerima warisan dari orang tua. Dan kita juga perlu memikirkan untuk memberikan warisan ya buat anak-anak kita ya. Itulah bedanya orang timur dan orang barat, saudara. Orang timur cenderung mengumpulkan sesuatu untuk diturunkan kepada anak-anak. Orang Tionghoa terutama ya, warisan, dan warisan. Tapi orang barat kalau mereka berhasil, mereka tidak berpikir untuk menurunkan apa yang mereka peroleh untuk anak-anaknya. Tapi mereka lebih berharap anak-anak itu diperlengkapi dan nanti mereka punya kemampuan untuk menghidupi dirinya dengan lebih baik, bahkan lebih maju daripada orang tuanya. Orang-orang kaya di Amerika sebelum mati sudah membuat warisan, bukan warisan tapi itu wasiat. Ini akan diberikan kepada yayasan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau kita cenderung berpikir turunkan pada anak-anak, salahkah? Belum tentu salah, belum tentu baik juga saudara sekalian. Kalau tidak di-manage dengan baik, warisan malah menjadi sumber pertikaian, sumber keributan. Saudara, tidak cukup hanya sekedar memberikan warisan dalam bentuk materi. Kalau saudara pikir itu penting, ya oke, tapi tidak cukup saudara sekalian. Dan saya mau ingatkan juga, tidak juga cukup sekedar menurunkan agama Kristen untuk anak cucu kita. Tidak cukup saudara sekalian. Sebab apa? Kalau kita hanya menurunkan agama Kristen untuk anak cucu kita, mereka berpotensi hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah saya berharap semua orang di antara kita menurunkan, mewariskan iman kepada anak dan cucu kita. Amin, saudara. Amin. Mewariskan iman, lebih dari sekedar mewariskan iman Kristiani. Apa yang akan terjadi kalau kita lalai mewariskan sesuatu yang sangat penting ini, saudara sekalian?
Maka potensi yang paling besar adalah kemungkinan anak dan cucu kita, mungkin juga cicit-cicit kita ke depan, akan menjadi generasi yang terhilang. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, saudara merasa bangga menjadi anak-anak Tuhan? Bangga? Penuh keyakinan di dalam Tuhan? Halo? Nggak ragu kan ya? Yakin Yesus penyelamat kita? Amin. Sudah terima dia sebagai juru selamat satu-satunya. Amin. Ini saya harus make sure, saudara. Kalau saudara-saudara pergi meninggalkan dunia ini ternyata nggak dapat, saya kan berdosa juga kan ya. Kenapa? Salah beriman, saudara sekalian. Nah, saya tidak menginginkan itu. Nah, saya tidak menginginkan anak cucu kita ke depan sebagai orang-orang yang terhilang. Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita sekalian. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Tadinya kita orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan kita telah mendapatkan anugerah itu. Jangan sampai anugerah yang telah kita terimakan kita tidak mewariskan kepada anak cucu kita. Saudara, kemarin di rumah duka sehubungan dengan meninggalnya almarhum mama dari Pak Mulyadi, saya membacakan ayat ini. Saya harap setiap orang di antara kita menyimak ayat ini yang saya akan baca ulang. Jadi ini bukan di rumah duka ya Pak Mulyadi ya. Sekedar mengingatkan kita, jangan sampai anak cucu kita menjadi orang-orang yang terhilang. Yohanes 3:36 berkata, Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, siapa anak itu? Siapa anak itu? Adik, kira-kira siapa anak itu? Barang siapa percaya kepada anak. Anak apa ini? Pasti di sini adalah Kristus, anak Allah. Jadi kalau perlu ditampilkan operator, ada Pak Kasim di situ ya. Yohanes 3 ayat 36. Kalau sempat ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang trust, yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus Tuhan, dia beroleh hidup yang kekal. Jadi kita setiap orang tua dan calon-calon orang tua seharusnya mewariskan ini sehingga anak cucu kita terhitung sebagai orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Ini penting. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, apa yang akan terjadi, saudara? Ia tidak akan melihat hidup. Orang yang tidak taat pada anak, tidak taat pada Kristus, ia tidak akan melihat hidup. Saudara, ayat ini tidak bisa dipahami sepenggal-sepenggal. Tapi ini sebagai sebuah keseluruhan. Artinya begini. Orang yang percaya kepada anak, maka konsekuensi logisnya dia akan menjadi orang yang lahir baru. Dan orang yang lahir baru itu pasti dia akan taat kepada anak. Kalau orang mengaku dia sebagai Kristen, tapi tidak taat kepada Kristus, perlu dipertanyakan, apakah dia sudah betul-betul beriman atau baru sekedar percaya saja. Nah, jadi setiap orang yang sudah lahir baru, dia pasti menjadi orang yang taat pada Kristus. Tidak berarti bahwa, kalau gitu, kalau kita taat kepada anak, kita akan hidup dong. Bukan itu maksudnya, saudara. Tapi sebagai sebuah kesatuan. Beriman pasti akan taat. Kalau beriman tidak taat, ada satu yang salah. Kalau seseorang begitu taat pada Kristus tapi tidak beriman, itu juga tidak akan menyelamatkan. Jadi satu paket, saudara ya. Nah, barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, itu berarti dia tidak lahir baru. Apa yang akan terjadi? Ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah masih ada di atasnya. Nah, saudara, jangan sampai satu pun di antara anak dan cucu kita ke depan terhitung sebagai orang yang tidak akan melihat hidup. Sebaliknya, murka Allah masih ada di atasnya. Itu sebabnya betapa pentingnya mewariskan iman yang sejati ini kepada anak-anak kita.
Saudara, saya akan perlihatkan sebuah kutipan dari sebuah buku yang saya harap mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa pentingnya topik ini, saudara. Mari lihat sebuah buku. Oh, sebentar. Ini adalah buku yang ditulis oleh seorang bernama Joshua McDowell. Judulnya silakan lihat sendiri yang berwarna merah itu, saudara. Ini dia. Generasi Kristen yang terakhir. Judulnya sangat mengerikan, bukan? Generasi Kristen yang terakhir. Ini dia berbicara dalam konteks Amerika. Ada banyak perbedaan, tetapi ciri-cirinya sama, saudara. Nah, lihat komentar di bawah ini. Krisis ini adalah real, dan ini semua adalah tanggung jawab kita di dalam subjudul dari buku ini. Apa yang dia katakan, saudara? Nah, rupanya berbagai denominasi agama Kristen di Amerika melaporkan bahwa 69 sampai 94%, ini angka yang sangat besar, saudara, mendekati sempurna ini. 69 antara, ya, berarti 70 sampai 94 kira-kira, ya. Anak-anak muda mereka meninggalkan gereja ketika mereka lolos dari sekolah menengah. Dan tidak kembali lagi, sebagian besar, hanya sedikit saja yang kembali. Ini berarti begitu banyak anak-anak muda di Amerika menjadi generasi terhilang. Nah, di dalam buku ini seakan-akan mengatakan bahwa mereka orang-orang tua adalah generasi yang terakhir. Karena anak-anak mereka sudah menjadi generasi terhilang. Saudara, ini sungguh menyedihkan. Kalau seandainya anak-anak kita terhitung sebagai anak-anak yang terhilang, apakah kita cukup punya nyali untuk menghadap Tuhan seandainya Tuhan meminta kita bertanggung jawab? Dengarkan baik-baik, saudara sekalian. Apakah kita cukup lega menghadap Tuhan seandainya Tuhan minta kita bertanggung jawab atas anak cucu yang sudah dia titipkan dan kita tidak melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya? Saudara masih percaya surga dan neraka? Percaya surga dan neraka? Pak Baron percaya? Semua percaya, ya? Bagaimana kalau seandainya ada di antara anak-anak kita terhilang dan mereka binasa? Mereka binasa di neraka dan satu saat mereka berseru-seru, "Papi, Mami." Saudara sejahtera nggak di surga? Ibu Asta, ibu di surga nih. Anak atau cucu teriak, "Oma." Pak Yanto, Ibu Heni, lagi di surga nih, ya. Tapi ada anak-anak yang berseru-seru, "Papa, Mama, kenapa enggak bawa saya beriman pada Yesus?" Wow, saudara sekalian. Kita akan merasa tidak sejahtera di surga sekalipun. Seandainya itu terjadi, saudara sekalian. Maka saya mau ingatkan, supaya kita waspada dalam hal ini. Jangan sampai satu pun anak cucu kita, orang yang tidak akan melihat hidup, tidak tinggal bersama dengan Tuhan, tapi dipisahkan dari Tuhan, dan murka Allah masih ada di atas mereka. Ini penting sekali. Setiap orang Kristen mewariskan iman. Apa yang terjadi, saudara sekalian, ketika orang Kristen lalai mewariskan iman? Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mengalami penurunan religiusitas dan spiritualitas yang sangat-sangat menyedihkan. Lihat data berikut, saudara. Masih dari buku yang sama. Ini adalah data yang dihimpun oleh satu grup peneliti di Amerika, George Barna. Lihat, saudara sekalian, ternyata pemuda-pemuda
dari keluarga Kristen, yang lahir Kristen dan besar dalam keluarga Kristen, lihat angkanya adalah 63% tidak percaya Yesus satu-satunya anak Allah yang hidup. 63%, saudara sekalian. Dari pagi kebaktian 1 ada sejumlah anak-anak muda, dan saya tanya mereka, data ini salah. Untuk versi kita syukuri. Sekarang ada anak-anak muda di sini kan. Siapa yang tidak percaya Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang benar? Anak muda yang merasa dirinya masih muda. Sekarang saya bertanya sebaliknya, siapa yang tetap percaya dan akan terus percaya Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang benar? Hanya 2 anak muda sini, 3. Oke, sebelah sini. Anak tua juga boleh angkat tangan, silakan. Saudara, di atas apakah ada anak muda? Ada Johan. Angkat tangan kan dari Johan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Data ini memang belum berlaku. Belum terjadi. Tapi tren ke sana semakin hari semakin mengerikan, saudara. Lihat lebih lanjut lagi. 58% meyakini bahwa semua agama mengajarkan kebenaran yang sama validnya. Agama Kristen benar, agama A, B, C dan seterusnya sama-sama benar. Nah, ini ada 58%. Saudara, ini angka yang sangat besar. Sangat besar. Dan lebih lanjut 51%, separuh berarti ya, tidak percaya Yesus bangkit dari antara kematian. Separuh pemuda di Amerika tidak percaya Yesus bangkit dari antara kematian. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak percaya Yesus bangkit dari kematian? Anak muda? Yang percaya? 2, 3, 4, semua sekarang, puji Tuhan. Anak tua? Kita tetap percaya Yesus bangkit. Dan ini adalah peristiwa historis. Walaupun di antara pendeta-pendeta ada juga yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit secara historis, secara jasmani. Alkitab mencatat seperti ini, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, begitu iman mulai hilang, ini yang akan terjadi. Lebih lanjut, saudara lihat data berikut ini. 65% tidak percaya setan itu ada. Nggak percaya setan ada. Dan lebih tinggi lagi, 68% tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah entitas, satu pribadi yang real. Nggak ada Roh Kudus menurut orang-orang muda di Amerika. Saudara-saudara sekalian, ini yang sedang terjadi. Tingkat penurunan keyakinan yang begitu besar terjadi di sana, dan tidak tertutup kemungkinan itu juga bisa melanda anak-anak muda dari belahan dunia manapun. Saudara-saudara sekalian, dan itu berbahaya, itu berbahaya. Apa dampak yang akan terjadi ketika orang-orang mulai kehilangan iman mereka? Konsekuensinya adalah seperti ini. Keyakinan itu, artinya kehilangan keyakinan tentang iman Kristiani, itu menyebabkan anak-anak muda 2 kali lebih mungkin untuk kecewa dalam hidupnya. 2 kali lebih mungkin untuk menjadi pencuri. Ini konteks Amerika, saudara ya. Yang kalau di sana itu sangat-sangat menekankan tentang kejujuran. Kalau kita di timur kan sulit ya untuk kejujuran, ya benar nggak? Halo, setuju? Kita punya banyak contoh dari pejabat-pejabat kita, dan kita sehari-hari juga sulit kan untuk orang timur tuh susah jujur loh. Benar apa enggak? Kadang-kadang kita dipaksa untuk tidak jujur. Contoh sederhana, saudara. Contoh ya, intermezzo sedikit. Wah, saudara berbaik hati ya, berbaik hati. Misalnya begini deh, siapa ya, Ibu Ana misalnya. Ibu Ana pergi ke Thailand, beli oleh-oleh, enak bener. Lalu ibu pulang naik pesawat terbang, setelah itu naik kapal feri lagi, nyambung kereta api. Thailand mana nih?
Lalu naik mobil lagi. Nah, oleh-oleh itu ibu persembahkan kepada Ibu Ita. Woi, Ibu Ita, terima kasih, terima kasih. Wah, saudara, namanya makanan itu selera kan ya. Selera orang beda-beda. Gak bisa dipukul rata. Nah, kadang gini kan ya. Setelah Ibu Ana memberikan oleh-oleh, Ibu besok atau minggu depan tanya Ibu Ita, enak gak Bu? Ibu Ita sebetulnya gak enak. Bagaimana jawabnya Bu? Bagaimana jawabnya Bu? Bilang gak enak. Takut Ibu Ana ngambek. Ibu gitu ya. Ini baru udah naik pesawat. Ibu aja belum pernah naik pesawat tahu gitu. Udah naik kereta api. Terakhir naik Gojek ke tempat ibu. Masa dibilang gak enak? Kan gitu kan ya. Kan jadi susah Bu. Kalau betul-betul enak, ibu juga susah jawabnya Bu. Iya Bu, enak banget. Ibu Ana dalam hati berkata, minta lagi nih. Ini hanya contoh ya Bu. Saya bilang kita orang timur itu susah sekali. Kalau orang barat gak enak gak apa-apa. Gak peduli dia. Enak kayak kemarin? Gak enak men. Ya udah lupakan, buang aja gitu. Coba kita, waduh saudara. Saya ingat II saya ya. II saya dulu kan tinggal di Jembatan Besi sana tuh. Itu zaman kata dia itu, ubi cilembu itu baru keluar Pak. Ada yang sudah pernah makan ubi cilembu? Pak Robi udah pernah ya ubi cilembu ya tahu ya? Itu tampaknya kayak apa kalau udah dibakar itu? Benyek gitu kan ya? Di Kalimantan tempat kelahiran II saya, ubi itu ya ubi jalar yang bagus-bagus, utuh kan ya, bagus kan? Tahu nggak ada family berikan dia ubi cilembu. Dia ngomel loh II saya. Dia bilang nih family ini payah nih. Ini ubi udah benyek begini, udah rusak begini. Menghina ini katanya. Saudara, menghina katanya. Untung gak dia buang Pak. Dia mulai cicipin. Manis katanya. Habis akhirnya Pak. Kita orang timur tuh begitu. Jadi saran saya besok-besok ya, kalau ada yang kasih makan atau udahlah lupakan aja. Namanya udah kasih dia kan, dia mau kasih siapa lagi, dia mau makan habis itu urusan dia lah. Kalaupun dia buang tong sampah biarin, nggak usah tanya-tanya. Susah jawabnya, benar nggak sih? Betul ya? Udah nggak usah jawab, nggak usah tanya. Paling penting ya, dia mau ngomong nggak enak hatinya. Ngomong iya Pak enak, Bu enak banget. Dalam hati minta lagi nih gitu ya. Jadi susah kan ya? Pengalaman kami di Bandung tuh pernah begitu Pak. Ya satu kali ya ada hari Natal nih ada yang kirimin kue. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak lama kemudian kirimin lagi kue yang sama. Tahu nggak? Ditanya Ibu Lydia katanya enak nggak? Enak banget Bu, enak. Ditaksir, apa itu diartikan, wah ini gak cukup arti ya, dia kirim lagi sekali kan, gak enak jadi gitu ya, please dalam hal ini. Nah sekarang saudara, data ini mengatakan orang-orang yang meninggalkan iman Kristiani mereka dalam konteks Amerika 2 kali lebih mungkin untuk menjadi pencuri. Lebih lanjut lagi 2 kali lebih mungkin untuk menyakiti sesamanya secara fisik. Wow. Jadi orang-orang yang meninggalkan iman itu punya potensi untuk menyiksa orang, memukul orang 2 kali lipat. 3 kali lebih mungkin menjadi pemakai obat terlarang. 3 kali lebih mungkin. Bukan berarti orang Kristen tidak mungkin memakai narkoba, tetapi orang yang meninggalkan iman 3 kali lebih besar. Dan yang paling mencengangkan saudara, 6 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri. Saudara sekalian, wow. Tapi mungkin saudara protes, ya keluarga saya nggak percaya Tuhan, nggak pernah bunuh diri. Itu satu kasus nggak bisa membatalkan semua, saudara. Sebuah kasus tidak bisa membatalkan sebuah kesimpulan umum. Kalau kita pernah baca data mengatakan 1 batang rokok mengurangi umur 4 detik. Ada yang bilang, oh Pak, itu si Anu matinya hampir 100. Ya betul. Kalau dia nggak merokok mungkin 200 umurnya, 120 barangkali kan. Itu kan dia masalahnya kan ya. Nah saudara, jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sistem kepercayaan iman. Dari data ini
saya sedang melihatkan bahwa orang-orang yang meninggalkan imannya, hidupnya akan tidak lebih baik. Karena sudah terbukti bahwa Alkitab kita telah mengubahkan banyak orang. Dari orang yang barbar, dari orang yang kanibal, hidupnya telah diubahkan. Lihatlah sejarah kekristenan, di mana ada suku yang terasing, yang hidupnya belum beradab, saudara sekalian. Ketika Injil masuk, mengubahkan orang lain. Maka seorang pemuda Amerika merasa dirinya sudah sangat maju, ketika pergi ke sebuah kampung yang sangat-sangat terpencil, menghina seorang tua yang duduk di sebuah bawah pohon sedang membaca sebuah buku yang sudah sangat kubal dalam bahasa lokal. Pemuda ini melalui tour guide-nya menanyakan apa yang orang tua itu baca. Orang tua itu berkata, "Oh, saya membaca Alkitab, kitab kehidupan." Anak muda itu ketawa menghina orang tua itu. Ya, itu buku sudah ketinggalan zaman. Kami sudah tinggalkan buku itu. Sudah sangat lama karena kami orang maju. Ini hanya cocok buat kalian orang-orang yang terbelakang. Orang tua itu melihat anak muda dan berkata, "Anak muda, Anda bilang buku ini tidak berguna buat Anda. Tapi itu berguna buat saya. Kalau buku ini tidak berguna, Anda dari tadi sudah menjadi santapan kami." Ternyata orang tua itu dulunya adalah suku kanibal yang telah diubahkan, saudara. Telah diubahkan oleh kebenaran sehingga hidupnya menjadi berbeda. Di mana kekristenan masuk sejak semula, di situ sekolah didirikan. Betul ya, Pak Tuti ya? Di situ rumah sakit didirikan. Cuma sekarang jadi visinya jadi berubah. Sekolah-sekolah Kristen didirikan, rumah sakit didirikan, tujuannya komersil, saudara. Ini terjadi perubahan, pergeseran nilai, itu yang kita sesalkan. Tapi sejatinya lihatlah, di suku-suku terasing, Injil masuk mengubahkan orang. Emang dulu di Sumatera Utara nggak makan orang? Makan nggak dulu? Makan apa nggak? Makan ya. Jadi jangan dekat-dekat yang satu ini kan. Puji Tuhan, sudah diubahkan. Ya kan? Di Kalimantan apakah makan orang? Makan orang, saudara sekalian. Itu real. Tapi sekarang telah diubahkan oleh Injil. Maukah kita membiarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita kembali ke dalam peradaban di mana tidak mengenal Allah? Saya tidak menuduh bahwa semua orang di luar Kristen pasti jahat dan kanibal, belum tentu, saudara. Tetapi kalau kita membiarkan anak-anak kita meninggalkan iman, mereka menghadapi risiko yang seperti ini. Lebih menyedihkan lagi, saudara, lihat gambar ini, saudara. Bagaimana satu saat anak kita pulang dan berkata, "Pak, kami baru saja menikah." "Kamu menikah sama siapa?" "Ini istriku, Jono." Halo? Puas Bu Diana? Si Kenjo pulang berkata, "Mama, aku baru saja menikah." "Kamu menikah sama siapa?" "Adam." Bagaimana Pak Bunyong? Ini sedang terjadi. By the way, ada yang setuju nggak sih? Setuju nggak sih? Kalau Anda setuju dengan ini, Anda salah masuk gereja. Karena kami nggak setuju dengan yang begitu-gituan. Saudara sekalian. Wow. Ini adalah manusia-manusia yang hilang satu musim. Satu generasi akan hilang ini. Apa sebabnya, Pak Robi? Kan tahu kan jawabannya kan? Gak mungkin si Jono bisa melahirkan anak. Adam juga gak mungkin melahirkan anak. Mereka akan binasa semuanya itu dalam satu generasi. Tapi masalahnya, sebelum mereka mati, mereka sudah menulari yang lain. Karena gaya hidup seperti ini, ya banyak penelitian mengatakan itu adalah gaya hidup yang bisa ditularkan. Hati-hati, saudara sekalian ya. Kalau ada yang memang ada yang punya orientasi yang salah, itu bisa diterapi, bisa dikonseling. Kalaupun saudara berkata itu bawaan lahir, ya mungkin iya, mungkin tidak. Kalaupun betul-betul bawaan lahir, kita bisa lakukan hal-hal tertentu untuk meminimalis hal-hal seperti ini. Gimana kalau anak kita
menikah dengan cara seperti ini. Dan ini sudah terjadi di banyak generasi, di banyak negara, bahkan di gereja-gereja tertentu bisa mengakomodir. Ini bukan Kristen, ini adalah pernikahan pasangan Muslim pertama di Inggris, saudara sekalian. Dan ini tren dunia sekarang ini. Kalau saya khotbah di sini di Amerika dengan cara seperti ini, sebentar lagi saya ditangkap polisi, saudara. Kenapa? Di luar negeri, orang yang punya toko kue saja, ketika pasangan gay mau menikah, pesan kue, Ibu Julita nggak terima. Oh, saya anti gay. Kenapa kamu pesan kue? Mau bayar berapapun saya nggak layan. Nanti lagi kamu tangkap polisi. Kenapa? Karena dia anggap melanggar HAM. Dan ini terjadi, saudara. Walaupun di dalam kekristenan juga tetap ada. Bahkan pendeta tertentu juga ada yang dari kalangan homoseksual seperti ini. Dan ini sedang tren, saudara. Dan saya anggap itu bukan Kristen yang memahami kebenaran yang sebenarnya. Ini bukan ibu dan anak putrinya. Tapi ini Jenny dan siapa ya satunya itu. Jenny sama Mary kali ya. Bu Mary marah gitu ya. Hah? Oh, aman di bawah ya. Saudara. Generasi yang akan datang mungkin tidak menjadi kanibal. Tapi yang terjadi, saudara, ketika iman Kristen ini kita hilangkan. Bahkan iman Kristen ini yang membuka diri selebar-lebarnya. Bisa menerima hal seperti ini. Dan manusia menjadi kacau sekacau-kacaunya. Saudara sekalian. Bagaimana? Maka mau tidak mau kita harus kembali kepada firman yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Timotius dikatakan menerima warisan bukan sebagai orang Kristiani saja. Tapi Timotius menerima warisan iman dari neneknya Lois. Yang juga kemungkinan menurunkan, ya mungkin habis bersamaan ya, karena itu adalah Kristen generasi awal. Entah siapa yang percaya duluan ya, apakah Lois atau Eunike atau bersamaan kita tidak tahu. Tapi yang jelas dua orang wanita ini, nenek dan ibu, menurunkan iman kepada Timotius. Sehingga Paulus berkata, aku yakin iman yang tulus ikhlas itu hidup juga di dalam dirimu. Saudara sekalian, sehingga Timotius hidupnya dituntun oleh firman Allah. Ini penting sekali. Selain dia dituntun pada keselamatan, karena firman yang dia dengar itu berpotensi menuntun orang pada keselamatan di dalam Yesus. Itu kan yang saya bacakan, bukan? Saudara, jadi nggak usah saya ulangi lagi, saudara. Nah, selain itu, Timotius dituntun oleh firman sehingga hidupnya senantiasa dikoreksi dan terus menerus dikoreksi. Saudara sekalian, kalau kita tidak mewariskan iman, resikonya sudah sangat besar tadi. Tapi kalau dia beriman, maka dia terus akan bertumbuh dan terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Bukankah kita mengenal lagu? Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, ya ubahku. Saudara, sungguh bersyukur orang di dalam Tuhan itu akan mengalami pembaharuan senantiasa. Sehingga hidup menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Keluar dari itu berarti hidup potensi sangat besar. Hidup di luar rancang bangun yang Allah inginkan. Firman Allah yang telah kita miliki, ini berasal dari Allah. Dia tahu bagaimana cara manusia harus hidup. Manusia tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Bukan merampas kebebasan, tapi justru menuntun orang-orang hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Semoga kita semua menginsafi ini dan bertekad bulat untuk mewariskan iman kita kepada generasi-generasi berikutnya. Mari kita berdoa.
apakah Tuhan menyapa saudara-saudara di bulan keluarga ini, terutama pada hari ini? Sekiranya ada anak-anak cucu yang tidak bersama dengan saudara di dalam Tuhan, bisa jadi beda gereja tidak akan jadi masalah. Tapi kalau mereka kehilangan iman, bisakah saudara menghadap Tuhan dengan lega ketika Tuhan meminta saudara bertanggung jawab? Bagaimana kalau anak cucu meninggalkan dunia ini dalam posisi dimurkai oleh Allah? Bagaimana kalau mereka berseru-seru di alam maut menuntut pertanggungjawaban kita karena kita lalai memperkenalkan Kristus kepada mereka? Oh, bukan hanya soal keselamatan, dalam hal-hal praktis sehari-hari. Anak-anak yang tidak mendapatkan warisan iman berpotensi kembali menjadi orang-orang duniawi dengan pikiran yang sesat dan picik. Itu mengerikan dan menyusahkan orang tua di usia tua. Karena itu sebelum terlambat mari lakukan sesuatu. Lakukanlah banyak hal. Berdoa paling tidak, mendorong mereka, memotivasi mereka, memberikan teladan yang baik bagi anak cucu kita. Tuhan tolong kami Bapa di dalam kelemahan kami. Biarlah kami selalu beriman dengan sungguh-sungguh, mempertaruhkan hidup kami, menaruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan bimbinglah anak-anak kami dan berikanlah hikmat agar kami juga mendorong anak-anak kami untuk mengalami Tuhan secara pribadi, agar mereka mendapatkan hidup di dalam Kristus dan murka Allah enyah dari hidup mereka. Ubahkanlah kami yang akan menjadi teladan bagi anak cucu kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Sedikit warta saya sampaikan, saudara. Pertama, gereja GKI Philadelphia menyampaikan berduka sehubungan dengan meninggalnya almarhumah Ibu Ada, mama dari Pak Mulyadi ya. Nah, kemarin sudah dikuburkan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Juga ucapan kedukaan yang sama disampaikan kepada Pak Subardi sehubungan dengan meninggalnya kakak ipar ya Pak Pardi ya, yang juga sudah meninggal beberapa hari yang lampau. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, minggu ini adalah minggu pertama, saudara. Seperti biasa kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Bagi saudara yang membutuhkan amplop bisa angkat tangan. Majelis akan menyiapkan amplop bagi saudara-saudara sekalian. Di tengah saya ada seorang bapak. Apakah sudah pernah datang sebelumnya Pak? Oh sudah pernah ya? Oke, selamat datang Pak. Nanti saya mau kenalan dengan Bapak secara pribadi. Apakah majelis mau sampaikan pengumuman sehubungan dengan program bulan Oktober ini? Pak Stefan silakan Pak Stefan ya. Nanti juga ada sedikit video pendek berkaitan dengan pembangunan GKI Pakis yang ada di Bojong ya. Mereka sedang bangun, ada video yang bisa kita lihat. Silakan Pak Stefan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Shalom. Pada bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Setiap minggunya nanti kita akan diisi oleh pujian persembahan dari keluarga jemaat. Dimulai dari minggu ini nanti ada persembahan pujian dari keluarga Paredes. Kemudian nanti minggu kelima ada lomba masak. Untuk yang mau mendaftar lomba masak ini bisa daftar ke saya, Bu Ita atau Bu Mary atau ke TU juga bisa. Lalu minggu kelima juga tidak akan ada basar. Kita akan sharing makanan lagi seperti yang pernah kita lakukan dulu. Nah, untuk yang mau daftar sharing makanan juga sama, bisa daftar ke saya, ke Bu Ita atau Bu Mary atau ke TU. Mungkin sekian, terima kasih.
14 Maret tahun 2020. Kali pertama pemerintah menyatakan status darurat COVID-19. Ketika hidup pun menjadi terbatas. Ibadah minggu menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Kerinduan untuk beribadah hanya bisa dirasakan lewat layar gadget. Sekarang tahun 2022, situasi perlahan mulai pulih, kehidupan mulai berjalan normal, dan gereja-gereja mulai terlihat ramai lagi. Namun, tidak bagi GKI Pakisraya saat semua gereja sudah mulai beribadah seperti dulu. GKI Pakisraya masih harus beribadah secara virtual atau meminjam gedung gereja tetangga. Jujur kalau lihat kondisi sekarang sih ya cukup sedih ya, karena di satu sisi juga ada rasa kangen bisa ibadah di gedung gereja sendiri juga. Gimana pun juga itu udah jadi rumah kedua buat saya. Kami tetap merindukan untuk bisa beribadah di gedung gereja milik sendiri. Ya, kami juga rindu bersama-sama di gereja, duduk bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sedih, soalnya nggak bisa sekolah minggu lagi. Biasanya itu kalau sekolah minggu itu atau kita publik itu buat aktivitas, main teman-teman banyak. Apa harapan Anda dengan adanya kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan gedung ibadah GKI Pakisraya? Semoga penggalangan dana cepat terkumpul sehingga pembangunan gedung gereja bisa cepat selesai. Dan juga untuk saudara-saudara seiman lainnya, mari Bapak Ibu tolong dan bantu kami untuk menggalang dana. Tentu saya berharap bahwa kita semua sama-sama memberikan dukungan. Seberapapun berkat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita bersama menyalurkannya untuk keberadaan gedung gereja GKI Pakisraya. Mohon dukungannya dalam doa, dalam dana juga, agar kami sebagai jemaat bisa merasakan kebaktian kembali seperti pada umumnya. Harapan saya supaya teman-teman bisa mengumpulkan dana agar proses renovasi gereja dapat berjalan dengan lancar. Harapannya sih adalah ya orang-orang yang melihat ini bisa tergerak hatinya untuk memberikan donasi maupun dukungan lainnya juga. Lalu untuk para jemaat sekalian, yuk kita sama-sama saling support, saling bantu untuk kita bisa bersama-sama lagi beribadah di gedung gereja kami yang baru. Pada minggu pertama ini kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan pujian.
Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat akan pengakuan iman pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali.
Saya akan membacakan nats persembahan untuk kita dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian nats persembahan kita. Persembahan kita minggu ini akan dibawa ke depan. Mungkin untuk lebih tertibnya, jemaat akan masuk dari bagian tengah, dari kanan dan kiri melalui tengah, kemudian akan kembali ke kursi lewat sisi kiri dan sisi kanan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menganugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya anugerah-Mu itu adalah yang terbaik dan terindah bagi kami. Sebagian daripada itu Tuhan kami bawa kembali ke rumah-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami Tuhan, agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, Engkau tidak akan membuat kami berkekurangan, namun Engkau semakin mencukupkan kami. Engkau memahami apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah berkat-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami hari demi hari.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri bagian dari ibadah kita ini. Sebelum hambanya menyampaikan pengutusan dan berkat, jemaat saya undang untuk berdiri, kita nyanyikan pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertakanku dan peliharamu seumur hidupku. Musim akan berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertakanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan
Bukakan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh.